Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imitasi TV. Di video kali ini saya bakal review sablon rubber ya, sablon rubber teknik raster ya untuk pemula ya. Jadi ada beberapa permintaan dari teman-teman yang inbox ya, Bang main rubber lagi dong. Nah, khusus pemula. Nah, di sini saya bakalan praktekin teknik sablon rubber ini buat pemula. Saya main rubber di sini. Nah, untuk pemula pastikan jangan main di LPI tinggi ya kalau buat main rubber, karena maksimal stabil main di rubber itu sekitar di 50 LPI sampai 55 ya. Jadi buat pemula gak perlu harus ikut-ikutan yang lain. Mungkin teman-teman yang lain yang jam terbangnya udah tinggi, udah bisa memahami tentang karakter rubber sendiri ya, teknik dari mulai setting, dari mulai pemilihan tinta. Nah, kalau buat teman-teman pemula jadi harus diperhatikan ya. Di sini saya main di 30 LPI. Nah, bisa dilihat dotnya gede-gede banget ya. Nah, karena hasil sablon sendiri nggak dilihat dari LPI-nya tinggi atau besar ya, tapi dari segi kerapihan, segi apa ya, intinya hasilnya harus rapih ya. Nah, di sini saya coba main di 30 LPI. Saya pakai kain 61 menggunakan tinta rubber atau water base ya. Biarpun LPI-nya tinggi, diusahakan hasilnya rapih ya. Oke, langsung aja kita naik warna pertama ya, warna base, warna putih. Jadi buat teman-teman biasanya pemula ini kadang-kadang nggak punya kain TSS20 ya, kain kuning atau kain tinggi ya. Jadi main di ini kalau 30 LPI ini tuh bisa di kain 54 sama T61 ya. Nah, di sini saya menggunakan kain 61 ya di 30 LPI. Oke, langsung aja kita untuk base-nya ya. Kita langsung sablon aja. Ini agak panas ya cuacanya. Oke, naik warna pertama. Tintanya cukup lembut sekali ya. Jadi buat teman-teman pemain rubber harus selektif juga dalam pemilihan tinta, apalagi buat main di raster ya. Begitu untuk pemula gak perlu harus main LPI tinggi. Yang penting hasilnya itu benar-benar rapih ya. Oke, ini naik warna pertama. Di sini saya coba yang di sini saya 2 kali ya. Nah, yang tadi sekali, sini 2 kali. Nah, pastikan pernah saya bilang ya buat teman-teman yang main rubber, biar main raster itu tetap aman, nggak cepat mampet. Kita nuang tinta secukupnya. Ketika si tinta sedikit, udah tinggal sedikit di area screen, usahakan jangan ditambah pakai tinta yang baru, tapi diambil, dibuang, baru ganti tinta baru. Karena kenapa? Si tinta lama ini itu kalau kita tambah dengan tinta baru, nah tinta baru ini tuh bukannya malah, kalau orang bilang tuh kalau ditambah lagi malah makin encer, salah. Jadi si tinta yang baru ini ketika kecampur sama tinta lama itu justru malah cepat mengering gitu. Jadi
usahakan nuang tinta secukupnya. Ketika tinggal sedikit, ambil aja, buang, pakai ganti tinta baru. Oke, sekarang tinggal naik warna yang kedua ya, warna abu. Oke teman-teman, sekarang naik warna kedua, warna abu ya. Ini warna abu. Untuk warna abu sendiri, nah di sini saya bikinnya pakai tinta putih. Jadi saya menggunakan tinta putih, nggak menggunakan tinta warna ya, karena biar hasilnya itu solid. Karena udah gitu kalau bikin abu itu nggak begitu sulit ya, nggak kayak bikin warna merah sulit, otomatis harus pakai tinta warna. Nah di sini kalau untuk abunya saya bikin agak mudah, biarpun di settingan di Photoshopnya agak tua. Nah kalau untuk bikin tintanya saya agak mudah, akan antar turun tipis jadi kelihatan tua. Nah di sini Pak saya menggunakan tinta putih, kasih hitam, abu. Oke, sekarang kita naik warna yang kedua, warna abu. Nah untuk main rubber sendiri, diusahakan untuk karet rakelnya kekerasannya yang 75A ya. Kalau untuk warna biasanya hijau ya, jangan pakai kain yang rakel yang kuning ya, terlalu keras jadi turunnya agak susah. Di sini saya pakai 75A kekerasannya. Oke, lanjut warna abu. Oke. Teman-teman, ini udah naik warna abu, detailnya udah mulai kelihatan ya. Ini tadi putihnya 2 kali naik, yang ini cuman sekali. Oke, next lanjut warna yang ketiga, warna merah. Oke teman-teman, sekarang naik warna yang ketiga ya, warna merah. Begitu keluar ya. Oke, yang ini saya coba sekali lagi nih, agak gelap. Oke teman-teman, ini naik warna yang ketiga, masih belum kelihatan detailnya. Sekarang naik warna yang keempat, warna kuning. Oke teman-teman, sekarang lanjut warna yang keempat, warna kuning ya. Nah untuk main rubber sendiri ini prosesnya agak cepat, karena nggak perlu hot gun atau curing ya. Jadi ketika apalagi misalkan mejanya banyak, ketika taruh 12 lah, ketika kita naik warna pertama, naik warna kedua itu udah emang kering ya. Di sini juga gak perlu pakai gak perlu pakai hot gun ya. Jadi cuman yang penting pertama pemilihan tinta harus selektif, jadi kita tahu juga karakternya. Terus untuk LPI juga harus diperhatikan, jangan terlalu main LPI tinggi ya, khususnya buat pemula. Jadi main standar cukup lah, main di 37 40 juga udah rapi banget. Oke sekarang naik warna yang keempat, warna kuning.
blend ya, antara merah kuningnya, tinggal naik warna putih terakhir biar kelihatan kayak krem. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut warna yang terakhir, warna highlight. Di sini masih kelihatan over. Nah sekarang tinggal nentuin highlight ya, karena si kuning ini terketiban highlight. Nah untuk highlight sendiri saya putihnya 80% atau 70%. Nah si tinta warnanya saya kasih 30%, jadi biar gak terlalu bright banget ya, jadi biar masih agak soft ya warna putihnya. Jadi saya campur untuk warna highlight. Oke, kita lanjut warna highlight. Aduk dulu biar kecampur antara warna sama putih. Jadi kalau dominan putih, dia warnanya entarnya terlalu kontras putihnya ya. Jadi saya campur untuk highlight ini sendiri, saya kasih warnanya 30%. Atau bisa juga si tinta putih kita campur tinta clear ya, dengan perbandingan 20 sampai 80. 80-nya si putih tambah 20% clear ya. Jadi biar nggak terlalu soft, terlalu bright ya. Sekarang kita naik warna terakhir. Nah, bisa dilihat jadi efek skin tone-nya dapat ya. Oke, bentar. Nah ini hasilnya untuk sablon rubber desain raster atau desain wajah, menggunakan rubber dengan 30 LPI. Nah ini 30 LPI, jadi buat pemula itu saya saranin belajar dari LPI rendah dulu, karena kalau ketika sablon kita maksimal biarpun LPI-nya rendah tetap hasilnya bagus. Emang kalau dari zoom dari dekat, bisa dari dekat ya, emang si dotnya itu agak kelihatan besar-besar ya, beda kayak dot-dot kecil gitu. Cuman ketika updekannya rapi, ketika sablonannya juga bagus ya, updekan rapi, settingannya oke, hasilnya tetap maksimal. Nah bisa dilihat ini kalau rubber udah kering ya, jadi baru disablon juga udah enak lah. Jadi biasanya kalau pemula ini, apalagi yang baru ngerintis sablon dengan alat terbatas, gak usah pesimis, terus aja belajar. Di sini bisa dilihat dengan 30 LPI tapi hasil tetap masih oke gitu. Jadi nggak perlu harus ikut-ikutan yang lain, karena yang lain mungkin udah jam terbangnya juga udah tinggi. Jadi buat teman-teman yang alatnya masih sederhana, masih terbatas, tetap optimis, terus belajar. Nggak perlu harus main-main LPI tinggi, mulai dari yang terendah dulu. Jadi ketika main LPI tinggi itu pasti ngikutin. Ketika udah bisa di main LPI misalkan 30 nambah ke 35, yang penting rapi, karena si proses setting sama proses update ini tuh udah kunci paling utama. Alat sekedar pelengkap ya, tapi ketika yang dua ini basicnya udah bener-bener dipelajari, bener-bener dipahami, hasilnya udah oke, otomatis ngikutin ya, ngikutin gitu. Apalagi ditunjang dengan alat-alat yang emang canggih, pasti hasilnya oke. Nah kita bisa dilihat sekali lagi ya, untuk dotnya hasilnya segini juga masih oke ya, dengan main LPI LPI 30 LPI. Yang penting hasil rapi. Oke, terima kasih teman-teman. Next besok kita coba main LPI tinggi dengan menggunakan tinta ini, tinta water base ini, karena si tinta water base yang saya pakai juga mampu di LPI tinggi. Oke, terima kasih. Cukup sekian tutorial dari saya. Pokoknya di dunia sablon itu nggak ada yang jago, nggak ada yang hebat ya, semuanya tetap masih belajar, termasuk
diri saya pribadi ya, terus ngulik, terus belajar, pokoknya jangan pernah pesimis gitu kan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam imitasi.